Kita kembali dalam pembahasan kita dalam kitab Ayyuhal Walad. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa sa'altani 'anil ikhlas wa huwa an yakun a'malika lillahi ta'ala la yartah qalbaka bimahamidin nas wa la yata'assa bimadhammatihim ay la yahzan, yani la yaghtar biman yamdah wa la yamul biqauli man yadhum. Qala Allah ta'ala likai la ta'su ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Jadi di sini si murid nanya lagi ke Imam Ghazali alaihi rahmatullah tentang ikhlas. Wahai guru, ikhlas itu apa? Bagaimana caranya kita ikhlas? Imam Ghazali menjawab, ikhlas itu an yakuna a'malaka lillahi la yartah qalbaka bimahabidin nas, yaitu kamu beramal, berbuat hanya karena Allah dan hatimu tidak pernah ngerasa nyaman kalau dipuji orang. Itu ikhlas tuh. Jadi ente beramal hanya karena Allah, ketika dipuji hati ente nggak nyaman. Nah kalau ente beramal karena Allah yang dipuji, semakin apa? Semakin jadi tahu, alhamdulillah dia tahu gue emang beramal. Ikhlasnya nggak ada. Ikhlas itu ente beramal dari hati, ya Allah terimalah amalku ini, perbuatanku ini, sholatku ini, dzikirku ini. Ketika dipuji hati kita ngedumel. Ketika itu beramal masya Allah, hati kita nggak senang, nah berarti itu ikhlas. Ketika hati ente senang, itu nggak ikhlas berarti. Itu kata Imam Ghazali ya. An yakun a'malaka lillahi ta'ala, yaitu kamu beramal hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. La yartah, tidak ngerasa nyaman, qalbaka, hatimu, bimahamidin nas, dengan pujian orang. Nggak ngerasa nyaman kalau dipuji. Maka ulama dulu ketika dipuji dialihkan pembicaraan. Antum masya Allah, dialihin pembicaraannya atau dipotong langsung. Nah, gimana antum punya keluarga? Pokoknya intinya jangan sampai ngomong lagi. Nah kalau ada orang emang keasikan ketika dipuji malah semakin dengerin, wah berarti kagak beres tuh orang. Karena pujian orang itu apa? Nggak ada manfaatnya sama sekali. Justru kalau nimbulkan sifat riya atau sifat apa? Ujub dengan hati anda diri kita, akhirnya amal kita sia-sia. Kebalikan daripada ikhlas itu apa? Kebalikannya. Kebalikan daripada ikhlas, riya. Kalau ada orang nanya, kebalikan ikhlas itu apa? Ya riya. Riya itu artinya apa? Riya itu kita beramal pengen orang lain puji perbuatan kita. Itu riya namanya. Kalau ujub, kita muji diri kita sendiri. Kita masuk nih orang lagi pada duduk nih. Paling pada nggak baca Quran, gue doang yang baca di sini, pasti gue yakin begitu. Nah itu ujub namanya itu. Muji diri sendiri. Kalau riya, dia mengharap apa? Pujian orang. Itu namanya riya. Nah itu kebalikan daripada ikhlas. Wa'lam anna riya yatawallad min ta'zimil khalqi. Dan ketahuilah bahwa riya, kebalikan ikhlas tadi, muncul ketika engkau itu dipuji-puji oleh manusia. Riya muncul ketika kita dipuji. Kalau nggak dipuji nggak ada riya. Coba ente nggak pernah dipuji, dikatain mulu, kira-kira riya gak? Sakit hati mulu bukan riya ya. Beda lagi tuh ya. Sakit hati bukan riya. Cuman dipuji, muncul di situ apa? Sifat riya. Afrada riya bidzikri min baini sairil umur adz-dzamimah limunasabatil ikhlas alladhi su'ila anhu li'annahu muqabiluhu wa kamal tawdihahu yatawaqqaf alaihi aw husulil ikhlas innama yakun bitarkir riya la yartah ila akhirih. Nah, dikatakan di sini kenapa riya dibahas setelah ikhlas? Karena itu kebalikan daripada ikhlas. Kebalikan daripada ikhlas adalah apa? Riya. Untuk kita bisa ikhlas, jangan pernah kita ini senang dipuji oleh orang lain. Wa ilaju ikhrajihi, dan cara untuk ngobatin diri dari riya,
supaya Anda menjadi orang yang apa? Mukhlis, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Antarahum muskhiril qudrata, antarahum musakhiril qudrah. Kamu harus pandang manusia itu adalah orang-orang yang mereka itu nggak punya kekuatan apapun kecuali Allah yang berkehendak. Ketika dipuji sama orang, itu orang dipandangkan ente, ini orang bukan siapa-siapa kalau Allah nggak berkehendak. Kalau Allah bikin dia nggak ngomong sekarang dia. Kalau Allah bikin dia melarat, dia pasti orang melarat sekarang. Kalau Allah bikin dia macam-macam deh, semua yang dilakuin sama dia, Allah yang ngatur kehidupan dia. Tanam di hati begitu, insya Allah ini nggak bakal ria. Jadi yang di otak kita ketika dipuji, gue begini karena Allah. Dia ngomong begini, kedudukannya, bagaimana keadaannya, Allah yang ngatur dia. Kenapa gue senang dengan pujiannya? Kalau Allah bilang kun fayakun, gue bisa berubah keadaannya. Allah bilang kun fayakun, dia juga bisa berubah keadaannya. Jadi gue nggak peduli dengan pujian dia. Yang ngatur aneh dan dia Allah Subhanahu wa taala. Itu caranya. Pandang orang bahwa yang ngatur kehidupannya, yang ngatur kehidupan kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Ay al-khalqi alladhi yaqsudu minhum ta'dhimuhu musakhirina li qudratillahi ta'ala, yani laysa lahum qudrah ala syai' fi janbi qudratillahi ta'ala. Jadi kita pandang mereka bahwa mereka itu berada di bawah kekuasaan Allah. Jadi mereka nggak akan punya kemampuan apapun kalau Allah nggak berkehendak. Sehingga ngapain saya senang dipuji dia? Orang dia nggak bisa berbuat apa-apa kalau Allah nggak berkehendak. Gitu. Jadi tanam di hati kita, dia bukan siapa-siapa, saya juga bukan siapa. Allah yang ngatur saya dan ngatur dia. Hilang ria. Coba begitu dipikir. Wa tahsabahum kal jamadat allati la haraka laha ikhtiyariyah bal ittirariyah id laisa lil 'abdi qudrah muthira wa in kana lahu qudrah. Jadi dikatakan wa tahsabahum, dan anggap mereka itu yang muji kamu kal jamadat, seperti benda mati. Ente anggap kayak benda mati. Ini orang nggak bisa bergerak mulutnya kalau Allah nggak berkehendak. Ini orang nggak mungkin bisa pergi dari sini kalau Allah nggak berkehendak. Ini orang nggak akan bisa tidur nyenyak kalau Allah nggak berkehendak. Jadi ente anggap dia bukan siapa-siapa, tembok di depan ente. Jadi ketika muji ente itu biasa aja, kayak nggak ada siapa-siapa. Anggap aja tembok depan ente. Nah itu insya Allah sifat riya nggak akan timbul. Cuman kalau kita senang, kita anggap emang dengan pujian dia nilai aneh semakin besar nama aneh karena dia orang besar, akan hilang keyakinan ente sama Allah. Bahaya. Enggak, semua kembali lagi kembali lagi kepada Allah. Seperti seorang ulama di zaman dulu, saya lupa namanya. Ada ulama di zaman-zaman tabi'in, dia itu ketemu dengan seorang raja. Orang-orang biasa kalau ketemu raja berharap dikasih macam-macam deh. Dikasih harta, dikasih tempat tinggal, ya semua orang berharap begitu. Lah ini ulama ketemu dengan raja nggak sengaja. Dan bukan dia yang nemuin raja ya. Ulama dulu tuh nggak gila ketemu sama penguasa. Tapi justru penguasa saat itu emang mereka hormat kepada ulama. Beda kalau ketemu penguasa niatnya nasehatin, benerin, lurusin, baru bener. Ketemu hanya pengen embel-embel, dicabut keilmuannya. Itu orang di hari kiamat orang jahil, bukan orang alim. Ini raja bilang begini, wahai Syekh Fulan bin Fulan, kamu minta apapun saya akan berikan. Karena mereka ini ta'zim, hormat sama ulama. Apapun ente ngomong sekarang anda lakuin. Apa kata ulama? Permintaan anak cuma satu. Oh silahkan, minta apa kamu? Udah girang aja nih raja. Saya minta ini pertemuan terakhir antara anda sama ente. Ane nggak mau lihat lagi muka ente, dan ente jangan sekali-kali lagi cari ana. Itu permintaan anda. Dia pergi. Luar biasa nggak? Permintaannya nggak mau ketemu lagi. Kira-kira ada orang zaman sekarang begitu? Raja nih nyamperin kita. Nah, nggak usah raja deh, camat nyamperinnya udah bangga banget, camat padahal. Raja nyamperin itu minta apa? Wah, minta macam-macam kita. Rumah yang mewah, mobil mewah, apalagi itu.
pengen punya kontrakan 100 pintu, itu doang sih yang minta. Ada lagi gak? Enggak, itu aja dah. Ini kagak. Ini saya permintaan Anda, ini terakhir ente ketemu Ana nggak mau lihat lagi muka ente, dan ente jangan cari Ana lagi. Padahal ini ulama bukan orang punya, orang sederhana hidupnya. Tuh ulama dulu begitu. Karena bagi mereka itu hanya nyari ridha Allah, nggak nyari siapapun. Dan mereka nggak bangga ketika ada ulama, umara dekat dengan mereka, pejabat dekat sama mereka, nggak bangga dia. Justru bagi dia itu musibah. Takut timbul rasa apa? Kesombongan, ngerasa dia orang hebat karena pejabat dekat sama dia. Mereka khawatir. Seperti Imam Sya'rawi yang saya pernah ceritain. Imam Sya'rawi YouTube masih ada. Beliau tuh ulama besar dalam ilmu Al-Quran, ilmu tafsir. Beliau ini pernah diangkat secara paksa jadi menteri Auqaf. Kalau di Arab itu ada apa? Wazir Al-Auqaf, yaitu menteri urusan wakaf-wakaf dan pertanahan. Di negara-negara Arab tuh ada menteri khususnya. Beliau dipaksa untuk jadi menteri oleh presiden sebelum itu, siapa namanya? Husni Mubarak. Husni Mubarak kalau nggak salah namanya. Kalau Yasser Arafat mah di Palestina. Iya, Husni Mubarak. Dipaksa untuk jadi menteri. Beliau nolak. Akhirnya di TV diumumin dia menteri, padahal belum setuju. Akhirnya dia naik mobil nyamperin ke tempat presiden, istana. Dalam perjalanan masuk waktu duhur, dia berhenti mau sholat karena jauh dari tempat tinggal dia, berjam-jam. Dia berhenti, pas turun dari mobil, orang-orang yang di masjid langsung berkerumun nyamperin dia, dianggapnya menteri. Ngajak salaman, Syekh, Masya Allah itu diangkat menteri. Dia langsung kabur ke kamar mandi masjid. Ngapain? Diambil sikat, diambil sabun, disikatin semua kamar mandi masjid. Kamar mandi masjid disikatin satu persatu sama dia. Sampai WC-WC disikat sama dia. Kan pada bingung ya. Tadi nyambut, dia langsung lari ke kamar mandi, nyikatin kamar mandi. Kelar semua, dalam mobil pada nanya nih rombongan yang ikut, kenapa ya Syekh? Kata dia, saya khawatir timbul rasa sombong di hati. Sedangkan saya nggak terima jadi menteri. Ketika mereka nyamperin saya khawatir apa ya? Sombong timbul di hati saya. Saya buru-buru ke kamar mandi, saya sikat ke kamar mandi. Subhanallah nggak tuh? Luar biasa. Itu ulama. Itu ulama tuh begitu tuh ya. Subhanallah. Walaupun emang kita nggak menafikan ada ulama seperti itu zaman kita, masih ada kita yakin banyak. Cuman emang karena di media yang muncul yang begitulah, yang gerobak-gerobak sayur, kesannya semua ulama begitu. Enggak, banyak ulama yang Masya Allah. Apalagi para kiai di kampung-kampung tuh orang lurus banyak. Dulu saya pernah ketemu dengan Kiai Maktum alaihi rahmatullah di Cirebon. Saya datang ke pesantrennya tua tuh, pesantren lama banget tuh. Tua banget tuh pesantren. Samping pesantren tuh pemakaman. Di mana-mana pohon beringin. Makam tua-tua dah. Terus saya ngobrol sama beliau. Beliau bilang ini tanah Beb mau dibayarin sama tol. Tol Cipali. Tadi kan mau lewat situ. Kalau lewat situ tuh ke arah Semarang, Jawa Tengah tuh lebih cepet. Nggak muter. Saya ditawarin, nggak tahu berapa juta per meter. Pokoknya di luar di atas harga harga pasaran berlipat-lipat ganda. Yang penting pondok dipindahin, dibangunin lagi, makam dipindahin. Kata dia, Anda mau bayar saya 1 meter 1 miliar, saya nggak akan pindah. Saya harus ngomong apa yang di makam? Itu mau pindahin makam. Saya nggak harus ngomong apa yang mereka di hari kiamat. Nggak. Muter tuh, tol muter. Tuh aneh nyaksiin langsung. Beliau cerita langsung. Waktu itu pernikahan salah satu jamaah kita juga. Beliau cerita langsung. Subhanallah, bukan kagak ada kiai-kiai begitu, masih banyak. Cuman emang mereka jauh dari media. Emang mereka juga nggak mau dikenal. Karena mereka itulah negara kita masih aman. Mereka di mana-mana mungkin pakai sandal jepit doang di kampung, pakai biji doang, cuman pakai syal apa adanya. Bangun malamnya setiap hari doain kita. Baca Qur'annya tiap hari demi keselamatan negara kita. Kita nggak tahu. Cuman yang disuguhin sama kita di media-media, ya begitulah.
Ada yang lurus, ada yang belok, ada yang kaleng kosong, macam-macam. Semua pakai label apa? Ulama. Saya juga ulama. Nah, itulah masalahnya. Bukan kagak ada, masih banyak. Cuma mereka ini mastur, mereka lebih senang apa? Nutupin diri, nggak mau sampai mereka dikenal. Karena mereka takut tadi ke Imam Sya'rawi, kalau dikenal apa? Timbul rasa ria. Tapi bukan berarti yang dikenal-kenal ria semua, bukan. Cuma mereka saking kehati-hatiannya, mereka nggak mau dikenal. Seperti Imam Sayyidina Ali, saking hati-hatinya dibotakin mulu rambutnya. Kenapa dibotakin? Saya takut kalau mandi junub ada rambut nggak kena air, air ketika mandi hadas besar, nuntut lagi di hari kiamat rambut. Itu kehati-hatian Sayyidina Ali. Bukan berarti kita disuruh botakin rambut terus, justru sunnahnya manjangin rambut. Kehati-hatian. Nah, sekali lagi Nabi bilang, bukan yang terkenal itu ria. Banyak yang Masya Allah juga yang terkenal ya, banyak. Cuman mereka lebih hati-hati. Karena mereka nganggap, saya manusia, nggak bisa luput dari ria, dari sombong, manusia. Daripada gue takut sombong, takut ria, mendingan apa? Gue sembunyi aja di kampung nih, ketahuan deh, tinggal dekat sawah, punya murid berapa orang tapi pada jadi, punya padepokan, punya tempat buat kita nanam, lah itu bagi dia udah nikmat ya. Tinggal nungguin malaikat apa? Israel turun. Itu bagi mereka begitu. Banyak yang begitu, bukan gak ada. Yang saya saksikan tadi, salah di antaranya apa? Kiai Maktum. Salah satu juga apa? Dari Dewan apa? Syura kalau nggak salah dari NU Cirebon. Daerah Cirebon itu ya, cuman udah wafat, udah meninggal dunia. Nah, kemudian dikatakan di sini Na'am at-tashbih bil jamadat la yaqtadhi ittihad ain hukmil jamad id al-musyabbih mughayir lil musyabbah bih. Jadi kata ulama, ketika Anda nganggap itu orang yang muji seperti benda mati, bukan berarti Anda itu ngucilin dia, Anda anggap seperti tembok, bukan. Hanya litashbih. Tashbih artinya untuk ngilangin rasa ria di hati kita anggap nggak ada orang di sini. Padahal dia lagi ngomong dia. Kita anggap di hati nggak ada orang lagi ngomong mana. Bukan berarti kita nggak menghormatin dia. Di saat ketika muji, kita nggak anggap omongan dia. Kelar dimuji, kita hormatin dia tetap. Karena ketika kita tasbih atau memberikan umpama atau contoh seperti benda mati, bukan berarti kita nyepelin dia, bukan. Di saat dia muji, kita anggap seperti nggak ada siapa-siapa. Nggak ada orang ngomong. Kita anggap ya, cicak ngomong gimana nih? Dalam hati, bukan permukaannya. Dia lagi ngomong, kayak ada setan yang ngomong, bukan begitu juga. Ketika dia ngomong dalam hati, kita nggak anggap dia lagi ngomong. Untuk ngilangin sifat ria kita, ya, karena itu berbahaya. Ria itu adalah salah satu termasuk perkara asyirik asyirik al-asghar dikatakan ya, syirik yang tersembunyi. Atau syirik al-khafi, asyirkul khafi, syirik yang tidak bisa dirasakan secara langsung, padahal itu bagian dari apa? Kesyirikan. Ketika orang dia bangga ketika dipuji, itu bahaya. Hilangin tuh. Ini kan banyak juga, bukan kita ngatain, tapi muka kita ngelihat dan telinga kita denger. Ceramah panjang lebar, Adil ketawa, ngikik, sampai ada yang kencing di celana. Saking ketawanya, selesai. Duduk sama panitia. Apa katanya Ustaz? Gimana gue ceramah tadi? Ajib kan? Tahun depan undang lagi makanya. Lah, minta dipuji. Di mana-mana Imam Ghazali ceramah, yang hadir nangis semua, dia pulang ke rumah nangis. Keluarganya nanya kenapa nangis? Tadi saya ceramah pada nangis. Lah bagus. Berarti mereka kesentuh hatinya. Kata Imam Ghazali nggak bagus. Kenapa harus nangis semua? Harusnya ada nggak nangis, ada yang benci sama aneh. Soalnya Nabi juga dakwah, ada yang benci, ada yang suka, ada yang nggak suka. Siapa ana? Semua orang suka sama ana. Gitu Imam Ghazali. Itu yang hadir nangis, apalagi yang hadir ketawa. Nggak ada awal lagi kan Imam Ghazali ya? Nggak ada awal lagi dia. Pasti apa? Tinggalin dakwah udah. Segituin nangis yang hadir. Kadang-kadang kita suka bingung juga sih emang kalau lagi duduk sama asatid.
Kan tadi ajib kan ya? Oh, berhasil gak? Sukses sudah. Sukses Ustaz. Senang ketawa semua, sukses. Penampilan apaan nih? Komedi. Maulid Nabi isinya ketawa semua, dibilang sukses maulidnya. Apakah maulid Nabi ketika Nabi dilahirkan itu dan dapat wahyu itu dengan ketawa, apa dengan apa? Dengan susah payah. Nabi lahir dimusuhin, Nabi dapat wahyu ketakutan, sampai kedinginan, sampai ditutupin badannya pakai selimut sama Sayyidatina Khadijah. Itu yang dialami oleh Nabi. Itu sekarang maulid Nabi ketawa ngikik-ngikik, padahal yang dibahas bukan maulid Nabi. Hal-hal kayak gini emang aneh, benar. Makanya bilang kadang-kadang nih hal-hal kayak gini harus di orang Islam di luar ini negara kita ini, banyak orang Islam nggak tahu Islam udah. Banyak kok. Cuman formalitas, Muslim formalitas. Ketika LGBT mau masuk yang bela orang Islam banyak. Kita ke negara komunis, di sana LGBT dilarang. Bingung gak itu? Negara komunis gak beragama, LGBT dilarang. Korea Utara yang kita lihat bagaimana tegasnya itu negara. Kan komunis tuh, semua agama gak diterima sama dia, agama Islam diterima. Ada masjid lagi di Korea Utara buat orang Islam. LGBT di sini, coba-coba aja LGBT. Kalau nggak dicincang kecil-kecil dibikin sop, nah bener. Rusia juga sama, banyak komunisnya. Walaupun sekarang orang Islam itu, masya Allah banyak. Dikatakan umat Islam itu udah apa namanya? Udah hampir 40% di sana sekarang, bahkan lebih. Islami bertambah di Rusia. Cuman komunisnya banyak, pemerintahannya begitu komunis. Tapi apa kata presidennya? Selama saya masih hidup, LGBT nggak boleh ada di sini. Bahkan yang mengeluarkan statement, siapapun nyebarin LGBT di jalan, tangkap, bahkan rakyat boleh gebukin di jalan. Anjir gak tuh? Giliran negara kita yang teriak bela orang Islam. Biarin. Yang sakit dia, kenapa lo repot? Kata siapa yang sakit dia? Dia sakit, nyebarin penyakit, pulang ke rumah, dia berhubungan sama istrinya, nyebarin penyakit ke istrinya. Istrinya hamil, anaknya kena penyakit juga. Lah, turun-menurun. Kalau LGBT tidak anggap apa-apa, itu hak pribadi, hak asasi manusia. Narkoba juga jangan dilarang. Emang orang suruh makan narkoba dipaksa? Enggak, lo ada duit beli, make. Kalau nggak ada duit ya udah. Paling apa? Sakau sampai mati. Nggak ganggu orang kok sama sekali. Apa bedanya? Bahkan bahayanya lebih parah daripada narkoba. Narkoba membunuh, LGBT membunuh juga sama. Penyakitnya dokter udah bilang, penyakitnya masya Allah serem. Yang saya pernah cerita tuh dokter di Indonesia, ibu-ibu, dia ngomong di YouTube, dia punya pasien taubat dari LGBT. Dia suka sama jenis laki. Dia punya penyakit, na'udzubillah min dzalik. Apa itu penyakitnya? Asal apapun makan langsung keluar. Kayak Tom and Jerry. Tom and Jerry itu pas dilobang-lobangin badannya kan, minum keluar kan, lah kurang lebih begitu. Makan keluar, nggak mampir lagi udah, nyelonong aja begitu udah. Subhanallah, ditanya-tanya itu penyakit belum ada obatnya. Di seluruh dunia dicari obatnya pun belum ketemu, sedangkan dia baru mau taubat. Nah itu, alhamdulillah mendalik hal kayak gini jangan sampai terjadi. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita teruskan pembahasan kita dalam kitab Ayyuhal Walad di pertemuan kita yang akan datang insyaallah taala. Ada pertanyaan, dipersilakan, fadhal. Ada mau ditanya di luar tema juga boleh. Fadhal, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apakah orang yang terlibat pinjaman riba ya, karena kan ada kelebihannya kan, dia mau bayar, emang kalau sendiri nggak mampu sehingga keluarga ngebantu untuk ngelunasin, apakah berdosa keluarga untuk ngangkat kesulitan dia saat itu untuk menghilangkan hukum? Kita bantu di situ nggak masalah.
Tapi ingatkan kepada dia ini pertama dan terakhir kali. Karena riba itu dosa. Sekecil-kecilnya riba, walaupun 1 perak aja lebihnya, itu dosanya lebih besar daripada bersetubuh dengan ibu sendiri. Ingat itu, jangan macam-macam. Ini karena gue kasihan, lo diuber-uber, takut stres, ya udah gue bantu ngelunasin. Bukan berarti apa? Karena sama kalau masalah ghorim. Ghorim itu kan arti orang yang punya utang, kan bisa dikasih dari apa? Zakat. Ternyata ghorimnya itu dia punya utang banyak, main judi. Diuber-uber sama orang karena dia ngutang ke sono kemari. Nah sekarang dia mau bayar pakai duit zakat, boleh nggak? Nggak boleh, kecuali dia taubat. Saya taubat, nggak bakal ngulang lagi. Saya janji, saya ingin lunasin, saya ingin benar. Boleh dikasih dari zakat. Berarti sama. Kita bantuin, suruh dia taubatan nasuha, jangan ngulang lagi, kita bantuin. Karena kan kita nggak dapat duit. Yang dosa kan dia minjem, balikin ada kelebihannya. Nah kita yang bayar, nggak ada urusan sama kita. Kita hanya ngebantu untuk lunasin karena ini haram yang terus berkelanjutan kan. Kunci dia punya utang, lunasin maksudnya. Udah kita bilang, ini tuh ngutang lagi anak tangan. Anak karena kasihan aja nih, ini berdosa, takut nggak ada umur mati, punya utang riba, gimana nasibnya coba? Makanya lunasin deh, Anda ikut tapi bantu, tapi jangan pernah diulang lagi. Dosa gak kita yang bantu? Enggak, karena kan kita nggak nikmatin apa-apa. Yang dosa itu kan minjem ada kelebihan, dia yang nikmatin, kita kan nggak nikmatin. Kita hanya ngebantu supaya dia keluar dari hukum haramnya. Ya, seperti itu. Ada lagi? Pertanyaan? Betul? Enggak, beda-beda. Ya. Penyakit hati yang lain seperti hasad itu beda cara untuk ngobatin. Hasad itu kan kedengkian. Misal riya ya tadi begitu caranya. Riya itu caranya yaitu apa? Kita harus meyakini bahwa manfaat mudarat datangnya dari Allah. Dia pun yang muji, dia nggak punya kekuatan apapun kecuali kalau Allah berkehendak. Sehingga buat apaan gue senang dengan pujian dia? Nah itu cara ngobatin apa? Riya. Riya itu maksudnya bangga diri. Jadi ketika dipuji gitu bangga. Nah itu riya namanya. Orang gila pujian itu orang yang paling penyakit hatinya apa? Paling parah. Kan ada orang begitu, kalau beramal, bantuin saudara, bantuin teman, nggak dipuji, lo nggak ingat kebaikan gue. Ini orang sakit hatinya sebenarnya, kasihan. Sakit hatinya. Ente beramal, Allah pasti udah kasih kontan. Itu udah dikasih kontan di hari kiamat. Kontan udah disiapin. Ketika ngomong begitu, dihilangin. Nah, jangan dia mau puji, alhamdulillah, dan kita nggak bangga dengan pujiannya. Dia nggak puji, lebih bagus. Karena kalau dipuji takut apa? Timbul rasa riya. Nah, ikhlas itu kebalikan dari riya. Nanti ujub, sombong, takabur itu ada obatnya. Semua itu kita bahas kalau ente mau tahu di pengajian malam Sabtu ketiga besok tuh pas di Gang Buah. Nah itu kan bahas soal akhlak tuh. Nanti ada masalah hasad, masalah ujub. Nah itu ada semua pembahasan di situ. Insyaallah kita bahas lagi ya. Ada lagi? Fadhal. Soal ikhlas tadi, ini bagaimana cara kita ikhlas? Ini dalam artian mahasiswa-mahasiswa yang calon guru itu kan nanti ke sekolah belajar ya. Itu nanti kaitannya dengan dia mikirin gaji, misalkan dia untuk kehidupan dia dan lain sebagainya. Gimana caranya dia itu supaya ngajar dengan ikhlas gitu? Karena kan kadang juga ada perbedaan dari segi sekolah itu ada yang sederhana, sekolah negeri, sekolah swasta pun berkelas, ada yang sederhana, ada yang menengah dan juga kelas atas itu bisa. Bagaimana cara kita itu supaya tetap ikhlas dalam belajar? Ya kembali lagi, ikhlas itu kan kembali kita beramal hanya karena Allah. Ikhlas itu sebenarnya hal yang batini, nggak ada kaitannya sebenarnya dengan gaji. Orang kerja digaji berarti nggak ikhlas? Belum tentu. Gaji memang udah hasil daripada pekerjaan dia. Ikhlas itu tergantung dia ngeluh apa enggak selama ini. Nah, ketika Anda apalagi calon
guru, baru ingin akan menjadi guru, sebaiknya sebelum Anda semakin tinggi kita punya kedudukan perguruan kita karena kita akan menjadi guru, ketika baru kita mulai sebaiknya carilah sekolahan-sekolahan yang minim guru. Kita jangan ngelihat dulu masalah gajinya, kan lagi pengalaman dulu. Lagi nyari pengalaman, dia cari dulu sekolahan yang minim guru. Masalah gaji ntar dulu, mumpung masih belum nikah lagi. Cari amal di situ, kita dapat pahala besar, bantu orang, walaupun gaji sedikit tapi insya Allah berkah buat kita. Sambil nyari pengalaman, nanti dengan berjalannya waktu Anda bolehlah cari sekolahan yang lebih memadai, gaji lebih sesuai, karena Anda harus berumah tangga. Di awalnya carilah tempat-tempat yang butuh guru. Jangan langsung pengen lulus, pengen gaji gede, jangan begitu juga. Ente sekarang punya kesempatan untuk beramal, menyebarkan ilmu, dapat pahala. Carilah sekolahan yang mereka yang bahasa nih, kampung-kampung, desa-desa kan gurunya sedikit karena pembayaran nggak seberapa. Bahkan mereka nggak bisa nikmatin pendidikan karena nggak ada orang mau ngajar. Nah disitulah kita bisa mengabdi dulu untuk beberapa saat, sambil kita mungkin bisa setahun 2 tahun dulu, alhamdulillah udah bisa berapa anak tuh naik kelas tuh. Insya Allah nanti berikutnya ada adik kelas kita nerusin, adik kelas kita lagi nerusin, kita boleh pindah nyari sekolahannya yang lebih layak. Kalau udah pengalaman begitu kan pindah juga gampang diterima ya, karena ada pengalaman ngajar. Kalau langsung pengen sekolahan bagus susah. Gak usah begitulah, orang kalau lulus jadi insinyur langsung seenak jidatnya gitu datang perusahaan gede. Saya mau kerja di sini, gaji 30 juta. Lah mana diterima? Pasti kan awal yang dicari pengalaman. Makanya banyak orang itu kerja dulu di perusahaan-perusahaan biasa, nyari pengalaman, dapat pengakuan dari perusahaan tuh. Kita masuk perusahaan lain, kita dianggap karena sudah ada pengalaman kerja sama, pengalaman ngajar ada, pindah ke sekolah lain lebih mudah diterima. Nah di saat itu kita bisa beramal. Emang hal itu nggak masalah, nggak dosa sebenarnya. Orang dari awal lulus pengen cari sekolahan yang gaji gede, emang nggak dosa, hak dia. Cuman apa salahnya Anda punya waktu untuk beramal, mumpung belum berumah tangga, belum punya bini, belum terikat, belum punya anak, beramal deh. Setahun 2 tahun dapat pahala besar ngedidik orang. Gaji nggak seberapa, syukurin dulu. Nanti pindah sekolahan, berumah tangga, nanti diterusin sama adik kelas kita. Begitu harusnya. Kita dulu waktu masih belajar di Hadramut sama Habib Umar tuh kita disuruh dakwah masuk ke kampung-kampung orang Badui. Nggak dikasih duit, cuman dikasih bekal aja, kompor kayak orang jamaah tabligh. Cuman bedanya jamaah tabligh kan ngetok pintu orang ngajak sholat. Kalau kita nggak ngetok pintu orang, kita tetap di masjid. Ada ruangan khusus, kita masak, kita tidur di situ, kita di masjid. Habis sholat, salah satu berdiri di antara kita nyampein hadis Rasulullah, begini tata cara, terus kita ngomong sama jamaah masjid, mau gak diajarin tentang cara sholat? Atau udah paham semua? Udah paham ya alhamdulillah. Kalau belum paham kita siap ngajarin, kita ada waktu seminggu di sini. Gitu kita. Digaji lah kagak. Orang kita sambil bayar kok. Kita harus bayar pesantren tiap bulan. Itu adalah cara kita untuk mengabdi dulu mumpung ada waktu. Nanti begitu lulus pasti kita udah repot ketemu masyarakat. Sama ketika awal lulus mengabdi aja dulu. Insya Allah dengan kita mengabdi, niat kita baik, ke depannya Allah buka rezeki ente dengan seluas-luasnya. Yakin nanti. Kenapa? Karena niat ente baik dari awal. Allah nggak akan nyanyiin kebaikan seseorang. Seperti itu ya. Wallahu a'lam بالصواب. والفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة بكرامة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لحمده يغفر ويرحم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر. ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وآخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا في كتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح القرى. اللهم اهدنا في هداه واجعلنا ممن يسارع في رضاه ولا تولنا وليا سواه ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصى. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا فاتم علينا توبة تغسل لكل واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا والأهل والإخوان وسائر الحلال وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمعين يا رب الأسماء فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا صلى وسلم ربي عليه وآله وصحبه عبادة الصحب والحمد لله. السلام عليكم.